ini kita coba cari tahu yuk. Oke. Aku mau bilang kita coba cari tahu ya terkait energi percintaan teman-teman. Siapapun yang mungkin nonton video ini, kalau video ini masuk ke happy kamu, apa yang mungkin sedang terjadi romantik dalam hidup kalian. Tapi sekarang tuh kita lagi di tengah Mercury yang baru mulai retrograding per tanggal 23 Agustus 2023, mengikuti Charon yang sudah lebih dulu retrograding, Saturn, Pluto, dan Neptune. Kartu pertama tahu yang jatuh apa? Four of Swords. Bottom of deck-nya ada The Devil. Oke. Banyak di antara teman-teman yang mungkin sudah sangat mengharapkan hubungan asmara yang baru atau hubungan percintaan yang baru. Kamu mengharapkan pacar baru, atau kamu mengharapkan ada ya anything new in your relationship. Nine of Wands. Tapi kalian mungkin banyak yang masih terluka atau masih kecewa terkait apapun pengalaman dari masa lalu kamu. Entah kamu pernah dikhianati, kamu pernah disakiti, kamu pernah diselingkuhi, kamu pernah dikecewakan. Dan trauma itu bikin kamu takut buat buka hati. Trauma itu bikin kamu takut untuk memulai, atau takut buat percayakan cinta lagi. Bottom of deck ada The Devil. Apapun luka yang terjadi di masa lalu ini memang sangat menyakiti kamu. Pernah sangat menyakiti kamu, pernah sangat mengecewakan kamu. Entah kenapa aku rasa banyak di antara kalian yang mungkin masih terjebak dalam kepahitan, bitterness, bahkan resentment. That is beautiful. Saat ini, secara energi yang sedang terjadi dalam kehidupan percintaan teman-teman sebetulnya adalah semua fase transit planet yang lagi retrograding ini. Kalau kamu ngerasa, Kak, tapi aku lagi susah dapat pacar, aku lagi susah nyari pacar, aku susah buka hati. Sebetulnya bukan susah, tapi Tuhan dan semesta mau kamu untuk belajar kenalan dulu, belajar untuk mengenali apa yang kamu butuhkan, pasangan seperti apa yang kamu inginkan, versi diri kamu yang sudah sembuh, versi diri kamu yang sudah pulih, versi diri kamu yang sudah berani buka hati, versi diri kamu yang sudah berani jatuh cinta. What do they need? Apa yang mereka butuhkan? Bukan lagi versi diri kamu yang kecewa, atau bukan lagi versi diri kamu yang pengen balas dendam, atau aku pengen buru-buru punya pacar, aku pengen buru-buru nikah supaya mantan pasanganku lihat kalau aku bisa lebih bahagia. That's not love. Itu bukan cinta. Aku rasa Tuhan memang lagi meminta kamu untuk masuk ke dalam fase kepompongmu dulu. Ibaratnya dari ulat, sebelum dia menjadi kupu-kupu, dia harus masuk ke dalam fase kepompongnya dulu, supaya dia bisa menyembuhkan diri, memulihkan diri, supaya dia bisa bebas terbang, bukan lagi sebagai ulat, tapi sebagai kupu-kupu. Tuhan yang semesta mau kamu untuk belajar berani buka hati setelah kamu udah nyembuhin luka kamu, supaya kamu tidak lagi takut buat buka hati, tidak lagi takut buat kenalan dengan cowok baru atau cewek baru, dengan orang baru. Supaya kamu tidak lagi melihat cinta sebagai suatu hal yang menyakiti atau pasti akan ngecewain kamu. Tidak semua orang akan hadir dalam hidup kamu hanya untuk menyakiti atau mengecewakan kamu. Tidak. I feel like bottom mereka ganti, The Hierophant. Ya, aku benar-benar merasakan cinta yang baru akan hadir memang ketika kamu siap. Bukan kamu memaksakan diri untuk harus siap. Ketika kamu memang merasa kamu sudah siap, memang karena ada the Wheel of Fortune. Ya, I've told you. Ada cinta yang baru yang akan hadir memang ketika kamu siap. Betul-betul siap. Bukan kamu pikir kamu siap, tapi ternyata belum. Ternyata masih ada kepahitan, ternyata masih ada kecewaan. Rasa luka atau kecewa yang kamu rasakan ini, yang bikin kamu mungkin pengen buru-buru chasing, atau buru-buru punya pacar, buru-buru ini, buru-buru itu, bisa jadi disebabkan memang karena orang dari masa lalu kamu pernah nyakitin kamu, atau kamu melihat dinamika hubungan orang tua kamu kurang harmonis. Terus kamu jadi kayak seakan ingin membuktikan diri kalau, oh, I could get better relationship than my parents. Aku bisa dapat hubungan yang lebih baik dibanding orang tuaku. Aku bisa dapat hubungan yang lebih baik, lebih membahagiakan dari mantanku. Aku bisa ini, aku bisa itu. Atau aku bisa lebih baik dari, aku bisa dapat pacar yang lebih kaya, lebih baik, lebih cakep, lebih cantik dibanding teman-temanku. Are you sure that's love? Apakah kamu yakin itu cinta? Oh my god. Atau mereka ada Two of Cups. Cinta yang sehat itu pada akhirnya perlu diperjuangkan oleh semua pihak yang terlibat. Sama-sama mencintai, sama-sama menerima, sama-sama menghargai. Dan itu cinta yang pantas kamu terima. Itu yang akan datang ke dalam hidup kamu. Hanya saja untukmu bisa menerima itu, belajar untuk mengampuni. Mengampuni dirimu sendiri yang mungkin pernah terluka. Atau belajar untuk, ibaratnya gini,
Bayangkan kamu mau makan di restoran buffet atau restoran all you can eat. Kalau kamu masih kenyang atau kamu masih begah gitu ya, kamu nggak akan bisa menikmati makanannya mau seenak atau senikmat apapun, tidak akan pernah bisa. Beda ceritanya kalau kamu sudah siap untuk makan, kamu sudah, okay, I wanna enjoy the food, I wanna enjoy the meals, I wanna enjoy the beverages. Aku mau makan, aku mau menikmati makanan yang tersedia. Itu pasti kamu akan lebih bisa enjoy, nikmati, coba sana sini. Nah, begitu juga kalau kamu bilang kamu pengen cinta, kamu pengen hubungan lebih sehat, tapi ada bagian dirimu yang masih mungkin self-sabotage atau masih menyabotase dirimu sendiri dengan ketakutanmu, takut disakiti, takut dikecewakan, takut patah hati, takut pasanganku selingkuh, takut tidak setia. Hati-hati jangan sampai mindset atau pola pikirmu itu malah jadi batu sandungan buat kamu. Itu malah jadi hambatan buat kamu. Toh your five strikes your tribes. Vibrasi kita yang pada akhirnya akan menarik apa yang memang ditakdirkan untuk masuk dalam hidup kita. Bukan berarti aku bilang ke teman-teman harus selalu terus berpikiran positif atau memaksakan diri untuk selalu positif. Hati-hati jangan sampai kamu jatuh ke titik toxic positivity juga. Yang aku rasakan adalah kalian tuh perlu mengakui dan jujur kalau okay, I got hurt. Aku pernah tersakiti, aku pernah kecewa, aku pernah luka, aku pernah patah hati, aku pernah marah sama mantanku, aku pernah marah sama diriku sendiri, aku pernah marah mungkin sama orang tuaku, atau aku pernah marah sama siapapun orang-orang yang pernah menyakiti aku dan bikin aku tidak percaya pada cinta. Lalu izinkan amarah kamu, rasa kecewa kamu, rasa sakit hati kamu sembuhkan, kamu pulihkan untuk kamu jadikan sebagai kekuatan, kamu ubah jadi kekuatan. Lagi-lagi sama seperti ulat yang perlu masuk ke dalam fase kepompongnya sebelum dia bisa jadi kupu-kupu. Kalau aku jadi kalian ya, aku akan ambil waktu sebanyak mungkin yang aku butuhkan untuk self-healing, untuk nyembuhin diriku, untuk meningkatkan vibrasi dan kualitas diriku, untuk fokus ke perkembangan diri, untuk fokus ke memperbaiki apa yang perlu aku tingkatkan, apa yang perlu aku benahi. Kenapa? 12 Cups guys, 12 Cups, that Wheel of Fortune. Hubungan yang menanti kamu di depan sana itu adalah hubungan yang aku bilang bukan hanya sehat, bukan hanya akan membahagiakan kamu, tapi memang sepadan buat kamu. Bukan lagi kamu yang akan berjuang sendirian atau memaksakan diri untuk bertahan dalam hubungan yang toksik sendirian. Tidak. Kamu dan pasanganmu di masa depan itu akan saling menghargai, saling menerima, saling menyayangi, saling mencintai, saling memahami, dan saling mengerti. Kalian akan sama-sama berusaha untuk reciprocate, seimbang, tidak timpang. Coba kita cek satu kartu lagi ya, aku penasaran. Apa yang perlu teman-teman lakukan? Seven of Wands. Keep your eyes on the prize. Tetap berusaha, fokus on yourself. Fokus ke perkembangan diri kamu, self-healing kamu. Kalau mungkin ada orang-orang di sekitar kamu yang bilang, lu udah umur segini kok masih jomblo sih, nanti nggak laku loh, lalala, atau ada orang nyinyiran kanan kiri, diemin aja. Mereka mungkin hanya sedang memproyeksikan lukanya atau masalah dan isu-isu pribadi yang belum selesai ke hidup kamu. Tetap fokus lakukan apa yang buat kamu bahagia. Tetap fokus memperbaiki diri. Pernah dengar istilah birds with the same feather flock together gak? Burung-burung dengan jenis bulu yang sama itu pasti akan terbang berdampingan. Gak mungkin dong kita lihat flamingo terbang bareng burung elang, atau gak mungkin juga kita lihat burung merpati terbang mungkin bareng penguin. Gak mungkin. Kalau kamu ingin mendapatkan pasangan dengan kualitas yang lebih baik, pastikan kamu juga siap untuk meningkatkan kualitas diri kamu, self-improvement. Gak usah pusingin nyinyiran orang lain. Gak usah pusingin nyinyiran orang lain atau kritikan orang lain. I've told you, Ace of Cups. Cinta yang baru akan hadir. Dan cinta yang baru ini akan menguatkan kamu, memulihkan kamu, mendamaikan kamu, dan buat kamu bisa betul-betul lebih hidup. Mulai dari belajar untuk bisa mencintai dirimu sendiri. Gak usah pusingin orang-orang yang nyinyir sama kamu. Gak usah pusingin lagi kira-kira mantan yang udah nyakitin kamu atau orang yang pernah nyakitin kamu akan dapat karma apa. Biar Tuhan yang bekerja, biar semesta yang bekerja. You do you, focus on you. Cepat atau lambat, semakin kamu fokus ke dirimu sendiri, I love your energy. Karena aku rasa kalian juga sudah punya kesadaran atau awareness sebetulnya ingin memperbaiki diri. Dan keinginan kamu untuk memperbaiki diri yang belajar buat jujur sama dirimu sendiri, please. Lepasin apa yang perlu kamu lepaskan. Lepaskan pengampunan, jangan sampai kamu terjebak dalam kepahitan. Karena kalau kamu yang bikin dirimu stuck sama luka masa lalumu sendiri, makin lama kamu dapat cinta yang lebih sehat. Makin lama kamu dapat pasangan yang benar-benar bisa sayang dan tulus sama kamu. Nggak mau dong nunggu lama-lama lagi. Ya kalau aku jadi kamu, kalau aku jadi kalian, aku akan fokus buat self-healing dulu. Karena tepat pada waktu yang tepat, pada waktunya Tuhan, at divine timing,
akan datang cinta yang terbaik buat kamu.